Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Nahmaduhu, kita akan senantiasa memuji Allah, wa nasta'inuh, dan kita juga akan memohon pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiruh, dan kita juga akan memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari segala amal perbuatan kita yang buruk. May yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk, diumpamakan seperti pohon yang besar yang akarnya tertanam kuat di dalam tanah, sekuat apapun angin meniupnya dia tidak akan tumbang. Wa may yudlil fala hadiyah, dan barang siapa yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, diumpamakan seperti orang naik kereta terus keretanya anjlok. Begitu anjlok, bukan cuma orang yang di dalam kereta berbahaya, tapi juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala bukan cuma akan membahayakan dirinya. Kalau dia seorang suami, maka akan membahayakan istrinya. Kalau dia seorang istri, maka akan membahayakan istrinya. Kalau dia adalah orang suaminya, ya. Kalau dia adalah orang tua, maka dia akan membahayakan anaknya. Dan kalau dia seorang anak, maka dia akan membahayakan orang tuanya. Dan kalau dia seorang pemimpin, maka dia akan membahayakan rakyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, aduh luar biasa ini. Nggak ada bosan-bosannya ya ketemu dengan ujian. Padahal ya Allah, bingung setiap mau tampil, aduh mau jawab apa, mau ngebahas apa, karena nggak punya apa-apa. Di sini pagi-pagi subuh-subuh karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau bukan karena takdir, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita itu cuma ketitipan, segala-galanya ketitipan. Sama yang ada di dompet ibu-ibu juga, itu uang siapa tuh? Tahu dari mana uang Allah? Emang Allah ngasih uang? Yang ada di dompet kita itu sepertinya punya kita, padahal ada beberapa lembar itu milik orang lain. Milik orang lain, gitu kan? Begitu kita keluar naik angkot tuh, yang dari punya kita kasih ke orang. Asbab punya orang ini kita jadi sampai ke tempat kita. Terus ada orang minta-minta dari yang kita punya kita kasih. Asbab yang kita kasih ini kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena punya orang itulah yang membuat kita sampai kepada Allah, bukan yang punya kita. Kita memang gak punya apa-apa. Ya, kita cuma ketitipan punya orang, dan punya orang. Allahu Akbar. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Pergaulan bebas. Bukannya enak gaya bebas? Orang aja berenang paling cepat gaya apa? Gaya bebas. Iya, gaya batu mah kagak nyampe-nyampe, tenggelam ya. Ya zaman sekarang tahu sendirilah Bu. Guidance-nya kan banyak. Ya. TV programnya bisa jadi guidance. Mohon maaf. Kenyataannya emang begitu dah. Ya, terus banyak lah games ya. Dari PS1, PS1 udah nggak ada, PS2, PS3, PSP, Game Boy dan segala macam gitu kan. Kalau permainannya tidak disesuaikan dengan usia juga, pada akhirnya bisa membuat anak jadi kacau pikirannya. Terus situs-situs internet ya, aduh ya Allah ya Karim, betapa sangat mudahnya ya Bu. Sekarang yang paling ibu takuti dari anak-anak kira-kira apa? Kalau anak perempuan misalnya, yang ditakuti apa? Anaknya hamil. Bukankah orang senang kalau hamil? Kalau punya suami. Iya, kayak kemarin di Bandung orang datang, "Uje, saya hamil." Loh, kok laporannya ke saya gitu? Mau foto ya. Narsis banget kasih gue. Terlalu lebay. Aduh ya Allah, karena kita ngomongin pergaulan bebas, jadi bahasanya harus pakai bahasa gaul ya. Ya memang banyak yang dikhawatirkan ya. Satu saja yang kita bahas pada saat ini. Nanti yang kedua, ada kita itu dijajah sama 3M. Dijajah sama 3M. Nah, sebelum kita ngomongin dijajah dengan 3M, Uje tanya, Indonesia sudah merdeka apa belum? Belum. Tahu? Sudah tapi belum. Maksudnya?
Mereka tapi tembakau mahal. Ini bukan ngomongin tembakau, Mi. Kerja susah. Itu mah lain. Merdeka berarti harus membangun, itu lain lagi. Bukan untuk pribadi atau golongan. Makmur untuk semua, rukun untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Merdeka bukanlah bebas tanpa hukum. Merdeka bukanlah menang berkuasa. Merdeka berarti bersatu membangun. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan fokus di pembicaraan yang pertama, masalah 3RI. Ya, tadi kan Uje tanya apakah Indonesia ini sudah merdeka? Pasti jawabannya selalu ada dua, yang sudah dan yang belum, gitu kan. Ya kalau kita mau bicara secara jujur ya sudah merdeka. Kita nggak lagi pakai baju bolong-bolong. Kita masih bisa makan meskipun maaf, mungkin saja ada hal-hal yang harus dibeli dengan mahal. Tapi kalau kita mau bicara lebih jujur lagi, manusia tidak akan pernah bisa merdeka. Karena sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dia selalu dijajah oleh yang namanya setan. Jadi dia belum merdeka, sampai kapanpun tidak akan merdeka. Merdekanya manusia adalah apa? Ditandai dengan husnul khatimah. Kalau dia meninggal husnul khatimah berarti dia merdeka. Merdekanya abadi. Tapi kalau dia tidak husnul khatimah, dia tidak merdeka, bahkan masuk dalam sel, ya penjaranya setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada 3 yang menjajah anak-anak muda kita nih. 3RI, 3F. Yang pertama food, yang pertama fun, yang ketiga fashion. Food itu artinya adalah makanan. Kok bisa sih makanan ngejajah? Ya bisalah sesuatu yang haram. Sekarang ini kan banyak resto-resto yang tidak bertuliskan halal. Kalaupun ada tulisan halal, nulis sendiri. Awas lo, hati-hati lo. Kadang-kadang keinginan kita makan sama yang kita suka menyingkirkan pengetahuan kita apakah ini halal atau haram. Kadang-kadang begitu kita tanya halal atau haram, teman kita ngomong, lu ribet amat sih mau makan aja. Padahal penting ribet itu. Justru dari keribetan itu membawa keuntungan, gitu kan? Karena kita lebih kehati-hatian. Orang hati-hati itu kan lebih bagus. Lihat aja orang kalau nyebrang kagak pakai hati-hati ketabrak mobil, iya kan? Tapi kalau dia hati-hati kan dia selamat. Sama ketika makan dia tanya dulu, gitu kan? Apakah ini halal, apakah ini haram? Itu penting. Soalnya apa? Makanan ini akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku. Ketika makanan itu menjadi daging, apalagi diberikan kepada istri, diberikan kepada anak, bukan tidak mungkin sekali waktu anak itu akan kurang ajar akibat daripada pengaruh makanan itu sendiri. Ingat nggak Rasul kepada Ali? Rasul bilang, ya Ali, jauhkan yang syubhat. Syubhat itu apa? Diragukan antara halal dan haram. Ali tanya, ya Rasul, apa pentingnya menjauhi yang syubhat? Karena yang syubhat itu akan mengeraskan hati kamu. Kalau perkara yang diragukan antara halal dan haramnya saja bisa mengeraskan hati, apalagi yang haram. Kan begitu. Nah banyak sekali di mal-mal restoran yang ditulis sendiri halalnya, gitu kan. Begitu ditanya kadang-kadang tersinggung. Kalau dia ditanya tersinggung berarti nggak benar. Kalau memang benar kenapa harus marah, gitu kan. Nah jadi dari sekarang penting. Kita aneh loh, negeri kita Indonesia, mayoritas umat Islam, kita kelimpungan dan kebingungan sama makanan haram. Kelimpungan kebingungan sama makanan halal. Sementara di Australia, di Singapura, di mana Singapura, Thailand, ya kan, itu mereka aja sudah jelas gitu loh. Ada majelis agama dan segala macamnya, ada labalisasi. Kita kok pengen dilabalisasi kok susah ya? Padahal negeri mayoritas umat Islam kok pengen dilabalisasi aja susah, gitu. Padahal untuk menyelamatkan, gitu kan, dan tata cara makan apa semua segala macamnya, aduh ya Allah. Makanya gitu. Nah, ini makanan yang seperti ini sudah jelas akan menjajah kita. Nah, kalau menjajah itu akan mendatangkan keburukan yang sangat luar biasa. Itu baru makanan yang halal, gitu kan, yang katanya ditulis halal. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita bicara drugs, bicara narkoba? Ini udah jelas lagi. Sekarang Uje tanya nih, Bu, makan babi haram nggak? Ditangkap polisi nggak? Nggak. Pakai narkoba haram nggak? Ditangkap polisi nggak? Oh, berarti narkoba lebih haram daripada babi. Apa pernah kita lihat ada orang makan babi ditangkap polisi? Nggak pernah. Orang pakai narkoba ditangkap polisi gitu. Berarti tingkat bahayanya lebih dahsyat daripada babi. Babi saja bagi kita yang muslim sudah dilarang karena ada alasan. Allah punya alasan mengharamkan babi karena ada cacing pita.
biarpun dibakar dengan berapa derajat panasnya tidak akan pernah mati. Dan cacing pita itu berbahaya bagi tubuh manusia, mudarat, kanker dan segala macam gitu kan. Nah, narkoba lebih berbahaya daripada itu. Nah, jadi please bisa kepada anak-anak penting memberikan pengetahuan bahwa engkau harus memakan sesuatu yang halal gitu kan, karena yang halal itu akan mendatangkan keberkahan. Oke, F yang kedua adalah fashion. Food, fun, hiburan, ya. Manusia itu perlu hiburan nggak sih? Perlu. Pagi-pagi nonton film kartun, ya kan, SpongeBob, Doraemon dan segala macamnya. Kalau Antv kartunya apa sih? Starkid yang boneka. Oh, ada Kak Asti, ya, Asti, Starkid, ya, ya kan? Ada siapa? Cik sama siapa? Ciu sama Mucu. Ya, Mucu, ya, benar ya. Itu kan hiburan bagus, mendidik tidak? Mendidik. Sesuatu yang mendidik itu bagus. Tapi ada kalanya ada juga hiburan yang tidak mendidik, yang pada akhirnya menyesatkan cara berpikir anak-anak. Di kartun itu anak-anak diajarin durhaka ngelawan sama orang tua, gitu kan. Di kartun itu diajarkan tentang seks bebas, boleh pelukan dan kanan kiri segala macam, belum lagi sinetronnya. Anak SD udah diajarin cipokan, gitu. Iya kan, pernah ada satu iklan begitu cipokan ngeles, akhirnya nyipok dinding. Nah, ini kan tidak bagus, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini gitu lah, bahwa mencari hiburan itu tidak dilarang. Tapi kalau anak-anak kita nonton Smackdown berbahaya, ya kan? Karena pada akhirnya banyak orang yang mati gara-gara urusan seperti ini. Karena anak-anak itu kan tidak bisa melakukan hal-hal yang dia lihat tanpa pengawasan orang tua. Nah, sayangnya adalah apa? Anak yang nemenin orang tua nonton, bukan orang tua yang nemenin anak nonton. Ini yang terbalik sekarang, gitu kan. Saking capek gendong anak, udah kamu duduk sini, kasih mainan, maknya nonton. Anak kecil kan cepet daya tangkapnya, gitu kan. Terus diliatin sama anak-anak yang ngikutin. Akhirnya anak tahu goyang dompet apaan, tahu. Yang lain-lainnya apa tahu, begitu cepatnya daya tangkap mereka. Karena anak yang nemenin orang tua nonton, bukan orang tua nemenin anak nonton. Ini berbahaya. Terus yang terakhir fashion itu adalah gaya hidup. Bisa juga gaya hidup, bisa juga pakaian, ya. Nah, bicara pakaian kita akan bicara aurat. Bicara aurat adalah bicara kesadaran. Jadi enak juga ngomongin begini. Tapi satu kali ya, jangan sampai aurat, menutup aurat itu jadi sebagai sebuah bentuk hidayah, karena nggak enak juga. Karena ada hal yang diwajibkan oleh Allah, disunnahkan oleh Allah. Nah, kalau ini dipahami dengan ketaatan, insya Allah hukum itu untuk ditaati, bukan untuk dipahami. Kalau kita belajar paham hukum, ujungnya bukan taat tapi malah durhaka. Lihat Nabi Ibrahim suruh potong leher anaknya. Kagak pakai paham dulu. Kalau pakai paham dulu pasti nggak mau dipotong. Enak aja Tuhan, mas anak gue mau dipotong, pasti ngelawan dulu. Karena pakai pemahaman. Tapi kalau pakai taat, subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Silakan Ibu, waktu kita singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sama Pak Ustadz, masalah tadi ilmu yang disampaikan sangat menarik sekali tentang pergaulan bebas anak-anak remaja, anak-anak zaman sekarang. Kalau begini ingat sama cucu. Oh gitu. Iya dong. Jadi doa dipanjatkan, ibadah dilaksanakan, tapi pengen tahu juga kiat yang lebih mantap ya untuk menanggulangi atau supaya anak-anak kita lebih taat dan soleh gitu ya. Kepada kedua orang tua khususnya, gimana kiatnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak yang paling besar kalau terjadi kebebasan gitu kan dari seorang anak, sudah pasti kepada anak itu dulu, baru kepada orang tuanya. Misalnya tiba-tiba si perempuan ini hamil di luar nikah gitu kan, hampir dipastikan nggak ada orang tua yang mau terima. Ada nggak orang tua yang bangga gitu, ketawa begitu anaknya hamil luar nikah? Mau aku hamil, ya alhamdulillah, sama siapa? Nggak tahu, ya nggak ada. Pasti stres semua gitu kan. Apa yang ditabokin tuh anak, bahkan sampai ada yang dipasung. Diusir, ya Allah. Saking betapa dampak ini, iya malunya luar biasa. Sebetulnya surat Luqman tadi itu memberikan satu jawaban bagaimana mendidik anak ya. Terus lagi
bagaimana konsepnya itu sebetulnya sangat sederhana gitu. Tarik ulur seperti orang main layangan gitu kan. Karena kalau tidak, wah luar biasa. Artinya juga memberikan pemahaman secara dini. Misalnya kepada si perempuan, sayang, cakep, pintar, di dalam tubuh kamu itu ada produk apa aja kan gitu. Ya kan? Iya, di dalam tubuhnya ada produk apa aja. Kan mesti dikasih tahu. Kamu itu punya mulut rahim, kamu itu punya rahim, kamu itu punya rangsangan yang kalau disentuh sama cowok terjadi kan gitu. Iya, terjadi setrum, ya kan? Lihat aja kabel kalau telanjang nyetrum nggak? Nyetrum, makanya mesti ditutup tuh kabel kan gitu, jangan sampai telanjang. Bahaya kalau kabel telanjang nyetrum. Kalau kagak dicolokin, ya itu namanya orang mati, kagak ada nyawanya. Kan pasti yang kabel telanjang nyetrum adalah yang dicolokin, yang ada ruhnya, ada nyawanya kan gitu. Nah kayak gitu, itu diberikan pemahaman tentang produk-produk itu. Tidak harus merasa bahwa, tapi kan tabu. Ya, tabu daripada hamil kan gitu. Cuma tinggal mungkin bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak itu gitu kan. Bahwa teman laki-laki kamu selalu pasti ada maunya. Bohong kalau nggak ada maunya. Mama tuh dari mana? Mama kan pengalaman. Tidak usah malu bilang pengalaman, ya kan? Ya mengatakan pengalamannya juga maaf mungkin tidak dengan. Gua kan mak lu udah makan asam garam. Mak gua doyan asam garam dulu dari mana? Nggak begitu, karena kalau begitu sudah dipastikan anak tuh kan begitu sih. Tapi begitu diajak diskusi, diajak ngobrol, dijadikan sahabat, itu akan lebih dahsyat. Artinya begini, kapan sekali waktu jadi orang tua, kapan sekali waktu jadi sahabat, teman curhat, kapan sekali waktu jadi teman jalan. Jadi berfungsi sebagai itu. Wah, Rasul itu luar biasa deh. Udah Masya Allah nih, udah nggak ada duanya kalau bicara contoh soal Rasul. Nah, untuk menjawab 3F yang tadi, jawabannya adalah membangun 3RI. RI yang pertama rukun iman, RI yang kedua rukun Islam, RI yang ketiga rukunlah Indonesia. Gitu. Jadi dengan rukun ini insya Allah diberikan pemahaman tentang iman, tentang Islam. Insya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana ya Azim ya Karim ya Rabbana Alamin. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahada huwa rahmanur rahim. Ya Allah, betapa banyak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Nyawa kami, kehidupan kami, roh kami, harta benda kami, anak keturunan kami, orang-orang yang dekat dengan kami dan yang jauh dari kami. Bahkan tanah dan bumi ini yang telah Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Sadarkanlah kami untuk bisa menjaga amanah titipan ini, sehingga amanah ini bisa sampai kepada Engkau dengan baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin dengan segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.